Selamat siang, bertemu kembali dengan Mas Bro Tegal yang kedua. Tadi video yang pertama ya kacau balau asem, tadi nggak ada suaranya, mohon maaf ya, dikerjain anak saya ngoceh capek ya, bikin video nggak tahunya diupload bisu. Semangat kawan. Banyak info yang menarik yang akan saya bahas di hari ini tentang PP akan RP1, nggak akan kemana-mana. Jangan kena manipulasi bandar ya, tapi kalian tetap dior, risiko ditanggung masing-masing, karena dalam bermain kripto bisa berisiko sangat tinggi, bisa kaya mendadak, bisa modal mendadak. Hati-hati ya, saya ingatkan perlu banyak belajar di grup-grup, komunitas-komunitas, biar kalian ada yang kontrol ya. Tenang, santai, ini grafik yang lagi dimanipulasi bandar. Karena kemarin 386 miliar koin diborong Paus, dan juga BlackRock nggak ngurusi perang, ternyata dia tiap hari akumulasi besar-besaran. Saya rasa sangat positif market ya, dan perang ini bukan drama, betul-betul mereka setelah diancam Putin yang terjadi, AS betul-betul gencatan senjata, malah ngomelin Israel. Jadi aman masalah perang. Tinggal tunggu bulan saja. Tenang saja, kalian nggak perlu khawatir. Manipulasi PP turun semalam itu untuk menjebak dan membuat guncang para retail supaya kabur berantakan, ondel-ondel lari, kemudian nanti akan pump kembali seperti grafik yang ada di sini. Bahkan ini terjadi, ini hanya manipulasi saja. Kalau PP dengan holder yang saya pantau 15 hari ini meningkat terus 1000 holder per hari, ini sangat langka koin-koin yang seperti ini. Jadi PP bukan koin kaleng-kaleng ataupun karbitan, ini berjalan murni dan sudah disampaikan sama CEO Binance Changpeng Zhou ataupun yang dikenal dengan nama GZ ya, sudah memberikan info ke kita. Hati-hati, tahun 2025 ini akhir tahun yang akan melesat ke harga tertinggi baru. Hanya koin-koin yang punya fundamental bagus, BTC, ETH, SOL, SRP mungkin ya, dan tentunya koin-koin untuk meme coin saya jagokan PP, karena PP investornya di sini di backing sama GZ. Ada utilitas di dunia nyata, RWA, Binance, dan saya rasa GZ masuk di sini ada substansial yang lebih gila ke depan. Koin ini akan menjadi rajanya meme coin ataupun BTC-nya meme coin. Langsung saya kita bahas, ini adalah turun ke bawah area merah ini, nanti akan loncat ke area hijau. Karena ini hanya manipulasi saja kawan. Ini manipulasi saja untuk menggoncang-goncang retail, yang mana kemarin juga ada 386 miliar diborong Paus. Mereka untuk long invest dengan turun jangka pendek seperti ini, dia nggak khawatir. Dengan adanya Bitcoin dominannya sudah dipucuk, resisten, dan altcoin dominan sudah tanda-tanda positif cross ke atas akan terbang. Dengan 386 miliar PP diborong, maka para trader-trader ya menggunakan leverage tinggi ke atas, disitulah dibanting ke bawah. Karena ini adalah info yang valid. Kemarin 172.000 trader dengan miliaran dolar AS dilikuidasi, dan yang tertingginya bukan BTC. Biasanya kan main trading kan di BTC ya, ini malah ETH yang tertinggi. Kemudian yang kedua ada di PP. Wajarlah kalau dibanting. Untuk pemain spot long invest aman-aman saja, hajar itu Uniswap PP, anak masnya PP, decknya ETH adalah Uniswap, meme coin anak emasnya ETH adalah PP. ATH, ETH, Ethereum pun belum harga tertinggi baru. Saya pastikan untuk Ethereum pasti akan cengat, masuk ratusan juta, akan masuk ke harga tertinggi baru, karena itu koin kedua
terbaik setelah BTC ada di Ethereum. Ethereum pun belum masuk harga tertingginya baru, maka akan sampai ke sana dengan banyak pemain long lepret atas masuk pada ETH tertinggi. BTC pun kalah kemarin. Makanya hari ini saya rasa ada lagi yang kena terlikuidasi, mungkin ratusan ribu trader lagi. Mudah-mudahan kalian tidak berada di situ ya. Langsung kita akan bahas untuk mengenai koin PP ini yang lebih akurat. Saya rasa ini dengan pattern yang bendera jengking ataupun Martini jengking itu arahnya nanti akan ke atas seperti anak panah hijau ini. Kita harus sabar ya, jangan terburu-buru panik, diguncang sama bandar, retail, kemudian ya ondal-andel, kopat-kapet, kabur, minggat, tahu-tahu pam gila-gilaan. Ini kan perang betul-betul bukan sandiwara, memang gencatan senjata udah usai, mereka udah pada boyok, tinggal tunggu pamnya saja. Dan info dari Powell, September sama akhir tahun pemangkasan suku bunga ini saya rasa akan mendorong harga ke atas juga kawan ya. Lihat sendiri market cap-nya masih berada di 65 triliun. Biasa dari dulu manipulasinya, dramanya memang sadis, Shiba pun dulu dibantingnya sampai ancur-ancuran. Yang mana 3,5 triliun diangkat ke 10 triliun, dibanting ke 4 triliun, masuk lagi 20 triliun, dibanting ke 15 triliun, dan seterusnya begitu. Kemudian kemarin sempat ke 104 triliun, dibanting lagi 60 triliun, naik lagi 90 triliun, dibanting lagi ke 58 triliun, dan naik turun begitu. Kita dimanipulasi, tapi saya yakin positif arahnya akan ke depan dengan kondisi perang, dengan kondisi longsor. PP rankingnya, kapitalisasinya masih tertinggi di antara meme koin yang lain setelah Shiba dan Doge. Ini saya yakin PP akan mengulang sejarah Doge ataupun Shiba, bahkan menurut saya fundamennya melebihi daripada Doge dan Shiba, karena di sini ada Changpeng Zhou ataupun GZ Binance. Kita apalagi yang perlu kita takutkan kawan ya, tenang, sabar, dan kita harus semangat. Kita lagi bermain game, puncaknya di akhir tahun, mudah-mudahan cuan bersama nanti di Juli, mudah-mudahan udah terbang ya. Semua orang-orang besar di sini ya masuk PP di stick ya, untuk cari income ya bisa ya, dan banyak lagi info-info media-media yang sangat menguntungkan PP. Di sini US ya, ada Mbah Katra. Tetap semangat, tetap yakin. Ini lagi dalam manipulasi saja, nanti juga akan naik lagi semua. Itu menjagokan PP, tidak perlu diragukan lagi ya. Kita akan lihat sedikit jual belinya kayak apa di market Indo. Itu pun masih luar biasa, beratus-ratus juta. Di sini masih transaksi sangat ramai, naik turun hal yang biasa. Memang pekerjaannya kripto itu kerjanya naik turun, kalau nggak naik turun nggak asik, kurang gurih katanya ya. Kita akan lihat juga kemarin sudah saya kasih tahu kalau yang di grup di sini double top ya, di sini terjadi double top di sini ya, double top kemudian turun ya. Ini itu kirain mau ke sana, nggak taunya dimanipulasi, dibanting dulu. Nggak soal, nggak masalah, kita pemain spot aman ya. Kita akan juga lihat di time frame yang lebih tinggi. Kita lihat juga di sini, kalau kita melihat dari yang suka main trendline, ini pun sudah mampu break dari trendline-nya, sudah ke atas. Namun demikian tetap bermain-main, nunggu sampai pump ke atas kembali. Kita lihat juga time yang lebih kecil, yang lebih tinggi. Kita harus sabar, santai. Ya, kita lihat di sini. Ini untuk trendline yang bendera Martini jengking, yang trendline besarnya itu masih di sini belum mampu tertembus ya. Kita akan yang memuja garis trendline ini adalah bendera jengking yang nantinya biasanya itu akurat akan pump. Ini masih bermain-main di sini ya, tinggal cerot begitu aja. Kita sabar nggak?
Ya, ini di sini dimainkannya begini kawan. Ini masih posisi di trendline atas, ya belum mampu menjebol. Biasanya 4 sampai 5 kali baru terjebol. Ini masih bisa dia di sini. Satu belum mampu, turun lagi, dua belum mampu, ini belum sampai ke sini. Barangkali nanti turun lagi bisa, kemudian baru akan pump ke atas. Kita lihat juga di awan Ichikiwirnya. Awan Ichikiwirnya ini sangat betul-betul akurat, nge-cross ke bawah, akhirnya turun ke bawah. Ini hanya manipulasi saja ke atas, ya kemudian dibanting ke bawah. Dan biasa naik di area merah, ini naik nih, ini naik di area merah ya, di area merah ini naik, turun di hijau, ini naik akan di merah. Kita sabar ya, kita sabar ya, masih kondisinya masih bagus lah, nggak ada yang gimana-gimana ya. Dan ini yang di 4 jamnya saya rasa juga sangat menarik. Di sini sudah cross yang merah, gunting ke yang biru ya, gunting ke bawah atas arah merah. Kemudian di sini resistan awan Ichikiwir, di sini nggak mampu dijebol, harusnya jebol ke sana, tapi karena fundamennya lepret di ETH, lepret di PP terlalu tinggi, maka bandar akan turunkan dulu. Tapi ini sudah ada candle hijau, mudah-mudahan lompat ke sini, lewat sini, dan ini sudah ada awan hijau, tandanya bullish, mudah-mudahan seperti itu ya, bermain-main di sini. Kemudian trot di sini kawan ya. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin ya. Tadi udah bikin videonya bisu ya, dikerjain anak saya, mic-nya dimatikan. Kacau ya. Aduh ya, kita masih positif lah ya. Nggak perlu takut ya, naik dikit. Ya begitulah dalam bermain kripto, kita harus sabar ya, harus sabar juga. Banyak juga berita yang di sini akan akan naik tinggi. Kita harus tenang dan yakin. Tadi ada berita di sini yang perlu kalian tahu juga ya, manipulasi benar-benar sama ini bandar ya, dimanipulasi. Kita tunggu saja untuk pembalikan arah ke depan ya. Mungkin cukup saja kawan-kawan, tetap yakin, tetap semangat. Tadi sudah bikin video, bikin capek aja anak saya. Tetap semangat, tetap yakin ya. PP nggak akan kemana-mana, holdernya paling bagus secara RWA di dunia nyata ya, ada utilitas di dunia nyata secara finance ataupun DeFi ya, dengan juga holdernya yang meningkat terus. Ditambah lagi orang-orang besar di sini, perang udah usai, saya rasa nggak ada hal lagi yang negatif, tinggal tunggu permainan saja. Yang mana ETH-nya juga belum sampai harga tertinggi baru. PP anak emasnya ETH saya rasa akan menjadi sejarah baru tahun 2025, akan orang banyak kaya tercetak jadi jutawan di koin PP. Tetap kalian dior, ucapan Mas Bro, jangan kalian sikat mentah-mentah, kalian riset lagi, karena dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa kaya mendadak ataupun cuan mendadak. Di sini kita udah gede semua, saya nggak ngajak-ngajak membeli koin apapun, jual beli koin apapun, hanya sebatas mereview yang saya tahu. Semua keputusan di tangan masing-masing. Mungkin itu saja, yang positif kalian ambil, yang buruknya kalian buang. Kiranya Sudira yang belum subscribe untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.